dengan Buce, saya bersama dengan Pak Samsi Ali ya. Ya. Bisa perkenalkan Pak Samsi? Baik, saya Syamsi Ali, Ya. seorang imam yang sekarang ini tinggal di kota New York. Saat ini sedang berada di Los Angeles menghadiri sebuah konferensi WPL. Apa itu? Apa itu Itu WPL? sebuah organisasi antar agama yang kira-kira bekerja keras ya demi perdamaian dunia. Jadi pendirinya namanya Chairman Lee ya. Oh, orang dari Korea ya. Okay. Dan beliau itu sudah 84 years old. Oh, okay. Traveling the world. Dia ketemu presiden, ketemu prime minister, religious leaders, trying to unite the people untuk demi perdamaian. Jadi saya tadi diajak untuk menjadi salah seorang pembicara pada acara yang dilakukan, acara tahunan di Amerika Serikat ini, yang dihadiri oleh sekitar 200 pimpinan agama. Jadi ada dari apa aja? Ada dari Hindu, Sikh, Buddhist, Christians, Muslims. I'm sure there must be Jews around as well. Jadi banyak macam-macam agama tadi. Semua agama saya kira diwakili tadi. Wow, that's good ya. Pak Samsi juga bisa ngomong sama Samsi itu ya. Ya. Jadi saya tahu Pak Samsi ini kan banyak bergerak untuk mempromosikan kerukunan beragama, terutama di New York ya. Banyak orang belum tahu ya, terutama mungkin kalangan Muslim mungkin sudah banyak tahu, tapi selain itu non Muslim Indonesia banyak tidak tahu. Bisa ceritakan sedikit apa yang dilakukan? Ya, saya kira begini ya. Jadi sebagai seorang Muslim yang lahir di tengah-tengah masyarakat Muslim, bahkan mayoritas di dunia Indonesia ya, the largest Muslim country in the world, ya tentu kita belum pernah berinteraksi dengan banyak ya, khususnya dengan non-Muslim lebih luas ya. Tapi ketika saya tiba di New York itu, saya kemudian melihat kok tetangga saya kok semuanya non-Muslim gitu. Jadi mau tidak mau, in the beginning pada awalnya ya sekedar how to survive gitu ya. Tapi kemudian saya sadar bahwa bukan sekedar how to survive. Saya kira tugas kita sekarang ini adalah bagaimana menampilkan agama, ya Islam, Kristen, agama apa saja, sebagai solusi dari berbagai permasalahan dunia kita. Dan saya kira salah satu permasalahan besar dunia sekarang ini adalah konflik, adalah perang, adalah permusuhan, hatred, animosity gitu ya. Dan banyak di antara konflik itu kemudian dilandasi oleh semangat agama gitu. Langsung atau tidak langsung seolah-olah agama itu menjadi sumber konflik. Jadi saya merasa bahwa saya punya kewajiban untuk membalik, merubah tata cara kita memandang agama sebagai seharusnya sumber kebaikan, sumber kecintaan, perdamaian ya, yang sekarang ini cenderung dipakai untuk membenci orang gitu loh. Nah, saat itu ketika saya datang ke New York, saya mencoba mengutuk pintu gereja-gereja, mengutuk pintu sinagog Yahudi, pergi mendatangi orang-orang Hindu, mengajak mereka untuk duduk bersama, bagaimana agar kita bisa dengan segala perbedaan yang ada, tidak mengharuskan kita harus saling membenci gitu. Saling membenci. Tapi kita bisa harus bekerja sama. Jadi saya sebenarnya dilandasi oleh semangat keagamaan yang berbeda dari apa yang pernah saya sadari apa yang pernah saya pelajari selama ini. Gitu ya. Nah, dari pendapat mungkin ini sekarang gini ya. Pak Samsi kan dulu dari Sulawesi Selatan ya, Makassar, daerah mana? Bone. Saya Bulukumba. Bulukumba kata ya. Ya, dari Bulukumba ya. Mungkin pada waktu itu saya juga dengar sempat besar di pesantren gitu ya. Sekolah di pesantren di mana? Di Pakistan atau bagaimana? Enggak, jadi pesantren itu di Indonesia. Pesantren di Indonesia. Jadi saya ini kan tumbuh besar di sebuah kampung kecil. Ya, kebetulan tumbuh menjadi seorang anak yang cukup nakal gitu. Suka berkelahi. Ya, saya bahkan menjadi pemimpin anak-anak gembala untuk berperang dengan gembala dari desa seberang gitu lah. Maksudnya gembala kerbau, sapi ya. Nah, jadi waktu itu orang tua saya pusing, ini anak ini kok masih SD kok berkelahi setiap hari. Maka dikirimlah saya ke pesantren. Kalau dalam bahasa Arab ke madrasah ya. Nah, saya dikirim ke pesantren 6 tahun, itu tingkatan SMP SMA. Setelah selesai pesantren, kemudian saya dikirim ke luar negeri belajar. Kebetulan dapat beasiswa dari Rabita Alam Islami, Muslim World League, dan belajarnya di Pakistan. Gitu. Ya, belajar di Pakistan ketika terjadi invasi Soviet Union, Uni Soviet ke Afghanistan. Jadi ada tensi perang gitu ya. Jadi anak muda yang baru belajar Islam
dikobarkan semangatnya dengan perang, ya tentu saya punya persepsi tentang orang lain yang cukup marah gitu ya. Nah, ini Soviet Union invaded Afghanistan, who else is non-Muslim gitu. So ada marah gitu lah, semarah kepada non-Muslim itu. Jadi itu tumbuh dalam diri saya. Itu saya tinggal di Pakistan 7 tahun, S1, S2 saya selesai di Pakistan. Setelah selesai S2, kemudian saya mendapat kesempatan mengajar di Saudi Arabia selama 2 tahun. Ya selama di Saudi Arabia juga kita setiap hari dibombardir ya dengan misinformation about others. Jadi khususnya Jews. Jews itu kan Palestina, Israel ya. Jadi setiap hari kita baca berita orang-orang Yahudi itu membunuh orang-orang Palestina. Akhirnya kita marah, bukan kepada Israelnya tapi kepada Yahudinya. Jadi seolah-olah every Jew is Israelis and every Israelis must be Jew kan gitu ya. Jadi every policy of Benjamin Netanyahu must be Jewish policy gitu ya. Rasanya semua Yahudi itu adalah musuh gitu ya. Kira-kira begitulah waktu itu. Nah, jadi apa yang ada di benak saya seperti itulah kira-kira. Nah, tahun 95, akhir 95, saya kemudian diundang oleh Dubes Indonesia di PBB, Dubes Nugroho Wisnumurti, untuk datang ke New York memimpin masyarakat Muslim Indonesia namanya Masjid Al-Hikmah di Queens, New York. Datanglah saya di New York. Nah, ketika itu saya bertetangga dengan seorang Irish Katolik ya. Orang Irish beragama Katolik, orangnya baik. Orang tua, 70 tahun, istrinya 70, dia 74. Setiap pagi dia membersihkan depan rumah kita gitu. Pertamanya kan saya curiga. Agak aneh, ada apa ini ya? Mungkin dia mau menggoda gitu menggoda kita kan, ya memperlihatkan kebaikan supaya kita tertarik kepada agamanya. Kan selalu ada suspicion kan. Tapi ini sudah berminggu, berbulan, nggak pernah ngomong mengenai agama gitu. Akhirnya kita menjadi dekat. Anak saya manggil mereka sebagai nenek dan kakek. Maka kita sering datang ke rumahnya, dia datang ke rumah saya. Kita bersahabat. Di situ saya mulai merubah persepsi tentang orang lain, tentang Kristen. Tapi Yahudi belum. Karena saya belum Yahudi bagaimana? Karena saya belum ketemu Yahudi. Terus? Nah, sampai terjadi 11 September. Ketika itu saya diminta oleh pemerintah kota untuk mewakili orang Islam dalam sebuah press conference dengan judul Religious Leaders Response on September 11. So I was representing the Muslims ya. Waktu habis September 11 lagi tensinya lagi tinggi-tingginya ini ya. Saya tidak tahu kalau waktu itu acaranya formal. Jadi saya pakaian biasa saja, t-shirt gitu ya. Saya datang, anak-anak kan saya masih kecil kan. Jadi waktu datang itu Jewish rabbis, Catholic priests, Christian pastors, Hindu monk, and I was just regular outfit, you know. It's not religious. Tapi saya represented the Muslim community. So there I met one lady, a Jewish rabbi, and she came to me, shook hand. She said, "Are you from Indonesia?" I said, "Yes." She gave me a card. Jadi ketika saya lihat kartunya itu, last name-nya Sutoro. Sutoro sama dengan Maya Sutoro. Iya, jadi Maya Sutoro kan. It reminds me Suharto Soekarno. Saya bilang, "Are you a Japanese Indonesian?" And she was laughing. She said, "I'm a Dutch, but my granddad used to be Japanese, used to be from Indonesia." So she was Dutch, So she's the first Jewish rabbi that I met in my life, and then she invited me to her synagogue. And you know, I was having. Pasti takut juga waktu itu mau ke sinagog, ada apa ini? I have a lot of suspicion in the back of my head, you know. Mungkin dia tidak terima kita kan. No respect, probably, we don't know. So I went, and everybody came and embraced me. Everybody came because this is different. This is Muslim. In their perception, Muslims means Arab. Oh gitu. Aduh Muslim kok tidak kayak Arab gitu modelnya. So for the first time they met the Muslim who happened to be non-Arab. So they came to me, they shook hand, they embraced me. So every person so nice to me, and I changed completely also about the Jewish, but not yet completely by the way. Until 2005. Apa yang terjadi? Jadi 2005 ya, 2005. 2005 itu kan Pope John meninggal ya, Paus Yohanes meninggal ya. Saya diundang oleh TV CBS di studio untuk interview bersama juga dengan seorang rabi Yahudi mengenai Paus Yohanes outreach, interfaith to the other communities. Jadi saya wakili Muslim, rabi ini mewakili Yahudi. Rabi ini jabat tangan dengan saya, tapi tidak mau melihat muka saya. Jabat tangan tapi tidak mau lihat muka gitu. Buang muka gitu, jadi sinis gitu ya. Tapi kita gantian kartu. Alhamdulillah 7 bulan kemudian rabi ini kemudian menelpon saya mau ketemu. Ketemulah kita. Yang pertama sekali saya ingatkan kepada rabi ini, kenapa dulu tidak mau tersenyum? Kenapa dulu tidak mau melihat muka saya? Dia bilang dalam bahasa Inggris ya, I used to hate Muslims. Saya tidak suka Muslim, saya benci kepada Islam. Saya bilang kenapa? Dia bilang ketika itu I grew up
with the mindset that Muslims are our enemies. So I said to him honestly, ya saya juga gitu. Jadi sama ya. Ya sama. Tapi ketika itu we are laughing at each other, kita sambil tersenyum, ketawa, lalu kita mengatakan we need to do something. You know, as we are trying to change ourselves, we must change our community. So kita melakukanlah pertemuan imam dan rabi se-Amerika. So 25 imams, 25 rabbis, Jewish rabbis came together and we organized the first summit. Kapan itu? Itu tahun 2007. 2007 ya. 2005, 2007. 2007 baru kita adakan itu. Nah, sejak itu persahabatan kami sangat erat dengan Rabbi Max Schneier. Rabbi Max Schneier. Siapa namanya? Rabbi Max Schneier. Mark Schneier. Ya. Jadi banyak sekali program yang kita lakukan bersama. Tentunya bukan Rabbi ini saja, teman saya banyak Rabbi yang lainnya. Tapi dengan Rabbi ini betul-betul paling dekat. Ini paling dekat. Tidak juga paling dekat karena banyak juga Rabbi yang sama dekatnya. Tapi yang paling banyak bekerja sama ya dengan Rabbi ini. Ya. Jadi do you wanna cut off? Oke. Okay. Masih 2 menit. Oke. Jadi we have banyak program ini. Misalnya in weekend of trainings. So hari Sabtu kita bawa orang Islam ke sinagog. Hari Minggu orang Yahudi datang ke masjid, makan bersama, tertawa bersama, tersenyum bersama. We don't have to talk about religion, just talk together, eating together, and we change completely. Jadi komunitas kita, komunitas Muslim dan Yahudi ini betul-betul berubah sekarang. Nah, berdasarkan dari observation Pak Samsi ya, kira-kira jadi rupanya kecurigaan antara beragama itu terjadi karena tidak saling mengenal. Itu dia misconception. Dengan jadi untuk untuk supaya mencegah itu terjadi, menurut Pak Samsi apa? Harus ada lebih banyak interaksi. Jadi bukan hanya sekedar dialog, tapi memang living the dialogue. It's not only talking the dialogue. That you say niceties, good words, praising each other, but on the ground you don't have anything to happen. So you have to live the dialogue. Means coming together, eating together, living as neighbors. That is the real dialogue that we need. Itu dialog yang kita perlukan. Itu teman-teman ya, sedikit kita punya interview dengan Ustadz Samsi Ali yang datang dari New York ya. Yang beliau juga adalah kepala dari imam di mana Masjid Center namanya? Jadi I have two congregations. Satu Jamaica Muslim Center. Ini the largest Muslim community. Berapa orang? Kita setiap hari Jumat itu sekitar 2.000 orang. 2.000 orang? Wow, gede tuh 2.000 orang di Amerika ya. Kalau Idul Fitri itu di lapangan kita sholat ya, bisa mencapai 20.000. Wow, di lapangan bisa 20.000. Bisa 20.000. Nah, yang kedua juga saya masih bahagian dari Masjid Al-Hikmah sebagai chairman. Itu orang Indonesia semua? Indonesia semua. Enggak, Indonesia yang memilikinya, tapi jamaahnya bukan orang Indonesia, banyak kan. Berapa orang di situ? Ada sekitar 600 orang setiap Jumat. Gitu ya. Ya teman-teman, itu dengan sahabat saya Pak Samsi ya, kita akan bersambung di bagian kedua.